Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Maria Alfia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas RC. Hari ini saya akan membahas tentang statistik parametrik. Statistik parametrik yaitu ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data menjawab secara normal atau tidak. Statistik parametrik digunakan untuk menguji hipotesis dan variabel yang terukur. Dengan kata lain, data yang akan dianalisis menggunakan statistik parametrik harus memenuhi asumsi normalitas. Uji beda atau t-test adalah pengujian hipotesis terhadap suatu data yang dilakukan dengan teknik analisis komparasi. Data yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak adanya perbedaan antara suatu variabel atau sampel yang diteliti. Jika ada perbedaan, maka dilihat apakah perbedaan ini signifikan atau hanya kebetulan. Yang pertama ada one sample t-test. Penelitian uji one sample t-test atau uji suatu sampel merupakan analisis perbandingan untuk membandingkan kata-kata sebuah sampel dan atau variabel dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Hipotesis dan kriterianya. Hipotesisnya adalah H0 rata-rata sama dengan nilai acuan dan HA rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Kriterianya, jika terhitung kurang dari t-table atau signifikannya lebih dari 0,05, maka H0 diterima, rata-rata sama dengan nilai acuan. Sedangkan jika terhitung lebih besar daripada t-table atau signifikannya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. T-table sama dengan A dibagi 2. A sama dengan 0,05 dan DF-nya adalah degree of freedom-nya atau derajat kebebasan. Kita langsung ke soal one sample t-test. Di sini ada contoh soal atau contoh kasus seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 sama dengan 55 kg. Nah, peneliti ini mengambil secara random 10 orang mahasiswa untuk dianalisis berat badannya. Nah, di sini ada contoh atau data dari berat badan 10 mahasiswa yang diambil atau dipilih oleh peneliti tersebut. Selanjutnya kita ke Excel. Kita import data untuk one sample t-test. File of type-nya kita bawa menjadi Excel. Ini sudah ada one sample t-test. Lalu kita klik OK. Di sini karena masih berupa desimal, kita ubah menjadi desimalnya menjadi 0 sehingga tidak ada 0 komanya. Selanjutnya kita klik Analyze, lalu Compare Mean, One Sample T-Test. Nah, di sini kita masukkan test variabelnya berat badan dengan test value-nya adalah 55 ya, kan acuan kita 55. Nah, di sini pedoman pengambilan keputusan, perumusan hipotesis penelitian untuk uji one sample t-test. H0 nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 sama dengan nilai 55 kg dan HA-nya nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 tidak sama dengan nilai 55 kg. Nah, di sini ada interpretasi dari one sample static dengan one sample t-test. Dengan one sample statistik dengan N adalah 10, ada 10 orang, mean-nya atau rata-rata 59,00, standar deviasinya 7,379 dengan standar error-nya 2,33. Di sini ada interpretasi one sample test dengan T atau T hitungnya 1,714, degree of freedom-nya adalah 9, signifikannya 0,125, mean difference-nya 4,00, lower-nya minus 1,28 dan upper-nya 9,28. Nah, di sini kita lihat signifikannya adalah 0,121 sehingga dia lebih ya dari 0,05 sehingga di sini nih jika nilai signifikan atau dua lebih dari 0,02 maka H0 ditolak dan HA diterima. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa H0 diterima ya. Nilai kata-kata berat badan mahasiswa FEBRC-nya sama dengan 55 kg.
Karena di sini iniannya kan ini 59, ini 55. Jadi karena tidak terlalu beda jauh sehingga kita samakan aja 59 sama dengan 55 sehingga H0 diterima dan HA ditolak. Dan untuk membaca T hitung, di sini T-nya kan ada 1,719 dengan degree of freedom-nya 9. Untuk rumus T hitung tadi adalah A sama dengan 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025 ya. Selanjutnya kita buka tabel T. Nah, di sini 0,025 dengan degree of freedom-nya 9 dapat 2,26216. Seperti itu. Setelah kita paham untuk one sample t-test, selanjutnya kita ke two sample t-test. Dalam two sample t-test ini ada independent t-test dan paired t-test. Pertama saya akan menjelaskan tentang independent t-test. Uji independent t-test merupakan analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang tidak berhubungan atau tidak berpasangan. Dengan contoh kasus, di sini seorang dosen melakukan pengujian hipotesis komparatif untuk mengevaluasi hasil belajar untuk mata kuliah pengantar akuntansi 2. Ada kelas A dan kelas B. Dan perbedaannya, kelas A dosen menerapkan metode belajar dengan tidak menggunakan Excel untuk menyusun laporan keuangan, sedangkan kelas B menggunakan metode menggunakan Excel untuk menyusun laporan keuangan. Di sini telah ada datanya. Nah, selanjutnya kita ke SPSS untuk menganalisisnya. Kita import data independen di tes. File of safety kita ubah menjadi Excel. Nah, di sini ada independent t-test. Kita klik OK. Nah, di sini kan pada data view kelompoknya masih data kuantitatif. Kita merubahnya menjadi data kualitatif seperti yang saya jelaskan pada minggu lalu. Kita record into same variable. Kita masukkan kelompok values dengan tidak menggunakan Excel dengan value-nya 1, kita add, dan menggunakan Excel dengan value-nya 2, kita add, lalu kita continue, kita klik OK. Nah, di sini maka data seperti ini ya, sudah menjadi data kuantitatif. Nah, dalam variable ini saya akan mengubah set dari yang awalnya string menjadi numerik. Oke, lalu desimalnya untuk nilainya kita ubah menjadi 0. Dengan values untuk kelompoknya kita ubah value 1 yaitu tidak menggunakan Excel, dengan value 2 add value 2 yaitu menggunakan Excel. Kita klik OK, di sini kita klik OK. Setelah selesai, kita langsung ke analyze, compare mean independent sample t-test. Di sini nilai kita masukkan ke test variable dengan kelompoknya ke grup variable. Nah, define grupnya, kelompok grup 1 kita kasih 1 dan grup 2 kita kasih 2. Klik continue, lalu kita klik OK. Untuk pedoman pengambilan keputusan, rumusan hipotesis penelitian komparatif, H0 sama dengan kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang sama antara kelompok 1 kelas A dan kelompok 2 kelas B. Dan yang kedua adalah HA sama dengan kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda antara kelompok 1 kelas A dan kelompok 2 kelas B. Dasar pengambilan keputusan uji dependent sample t-test, jika nilai signifikan lebih dari 0,02, saya ulangin lagi, jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka H0 diterima dan HA ditolak. Ia menunjukkan jika tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelas A kelompok 1 dengan kelas B kelompok 2. Sebaliknya, jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima, yang menunjukkan ada perbedaan rata-rata
hasil belajar mahasiswa antara kelas A kelompok 1 dan kelas B kelompok 2. Ini adalah interpretasi dari grup statistik dan independent sample test. Nah, di grup statistik ini ada jumlah tidak menggunakan Excel ada 15 orang dan menggunakan Excel 15 orang juga. Dengan tidak menggunakan Excel, meannya 82,27, standar deviasinya ada 7,658 dengan standar errornya 1,977. Dengan menggunakan Excel, meannya atau rata-ratanya 88,60, standar deviasinya 6,663 dengan standar errornya adalah 1,720. Nah, habis itu dalam interpretasi independent sample test, F-nya ada 0,30 dengan signifikannya adalah 0,582, dengan T-nya atau T hitungnya adalah minus 2,416, dan degree of freedom-nya 28, signifikannya 0,22, mean difference-nya ada minus 6,333, standar error deviasinya adalah 2,621, dengan lowernya minus 11,702, dengan uppernya minus 968. Di sini signifikan 2 tailed min 0,022 sehingga lebih kecil daripada 0,05. Sehingga di sini adalah H0 ditolak dengan HA diterima dengan nilai signifikan atau 2 tailednya kurang dari 0,05. Yang diartikan ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelas A dan kelas B atau kelompok 1 dan kelompok 2. Dan untuk menguji T-tabelnya, di sini ada T-nya minus 2,416 dengan degree of freedom-nya 28. Sekarang kita buka T-tabel. Tadi kan alpha dibagi 2 dengan degree of freedom-nya. Nah, A-nya kan 0,05 atau alfanya 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Kita cari kolom, ini adalah kolom 0,025 dengan degree of freedom-nya 28 ya. Degree 28 dengan 25 didapatnya adalah 2,04841, sehingga di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa di sini jika nilai T hitung lebih dari T-tabel, maka H0 ditolak, dan sebaliknya jika T-tabel kurang dari, jika nilai T hitung kurang dari T-tabel, maka H0 diterima. Nah, di sini kita lihat dari data output tadi, T hitungnya minus 2416, sedangkan dari T hitungnya adalah 20481, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa H0 ditolak dan HA diterima, yang menunjukkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar antara kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Paired t-test. Saya akan membahas tentang Paired t-test. Uji Paired sample t-test merupakan bagian dari uji hipotesis komparatif atau uji perbandingan. Data yang digunakan dalam uji Paired sample t-test ini umumnya berupa data berskala interval atau rasio data kuantitatif. Penelitian bertujuan untuk membandingkan dua sampel berpasangan seperti perbandingan nilai sebelum dengan nilai sesudah. Nah, untuk pedoman pengambilan keputusan, sebelumnya kita akan membahas kasusnya dulu untuk Paired t-test. Nah, di sini ada sebuah perusahaan obat melakukan penelitian dari obat menurunkan berat badan terhadap sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Di sini ada data sebelum sebelum minum obat menurun berat badan itu beratnya sebelumnya dan berat sesudahnya atau setelah minum obat penurun berat badan tersebut. Nah, untuk pedoman pengambilan keputusan, H0 tidak ada perbedaan rata-rata berat badan atau obat itu tidak ada pengaruhnya buat mahasiswa Universitas Yarsi atau tidak menurunkan berat badan sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Dan HA ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi dari sebelum dan sesudah meminum obat menurun berat badan. Selanjutnya,
Jika signifikan dua Taylor kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima. Sebaliknya, jika nilai signifikan atau two Taylor-nya lebih dari 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima. Selanjutnya untuk T-tabel nanti adalah jika nilai T hitung kurang dari T-tabel maka H0 diterima dan HA ditolak. Sebaliknya jika nilai T hitung lebih besar dari T-tabel maka H0 ditolak dan HA diterima. Selanjutnya kita akan ke SPSS untuk menganalisis data tersebut. Kita import dulu data priority test. File of type-nya kita ubah menjadi Excel. Priority test, klik OK. Di sini saya desimalnya akan mengubahnya menjadi 0. Begitu juga ini. Ini 0. Selanjutnya kita klik analyze, lalu compare mean dan priority sample t-test. Nah, untuk variabel pertama kita masukkan sebelum. Dan untuk variabel pertamanya kita masukkan sebelum dan variabel keduanya kita masukkan sesudah. Kita klik OK. Seperti inilah outputnya, interpretasi dari paired sample statistik. Berat badan sebelum, meannya ada 66,81 dengan jumlahnya 16 dengan standard deviation-nya adalah 6,656, standard error mean-nya 1,664. Berat badan sesudah, meannya atau rata-ratanya 61,94 dengan jumlahnya 16, standard deviation-nya 6,403. Standard error mean-nya 1,601. Paired sample correlation, interpretasinya berat badan sebelum dan sesudah dengan jumlah keseluruhan 16, correlation-nya 0,899 dengan signifikannya 0,000. Selanjutnya ada paired sample test dengan mean keseluruhannya 4,875, standard deviation-nya 2,941, standard error mean-nya 0,735, lower-nya 3,308, upper-nya 6,442 dengan T hitung 6,630 dengan degree of freedom-nya 15 dengan signifikan to Taylor-nya 0,0000. Di sini kita dapat menyimpulkan dari signifikan 2 Taylor 0,000 dengan penjelasan tadi dengan pengambil keputusan. Nah, jika nilai signifikan kurang dari 0,005 maka H0 ditolak dan HA diterima. Sedangkan nilai signifikan 2 Taylor-nya lebih dari 0,05 maka H0 ditolak dan H0 diterima, dan HA ditolak. Nah, dari sini tadi signifikannya kan 0,000, maka di sini adalah H0 diterima dan H0 ditolak dan HA diterima. Dalam artian HA itu ada perbedaan kata-kata berat badan sukarelawan mahasiswa Yaksi dari sebelum diberi obat dan sesudah diberi obat. Artinya ada pengaruh dari obat menurun berat badan tersebut terhadap sukarelawan mahasiswa Universitas Yaksi. Selanjutnya kita akan menghitung T hitungnya ya. Dan untuk T hitungnya kan 6,630 dengan degree of freedom-nya 15. Kita ke T-tabel. Nah, di sini ada T-tabel. Dan tadi degree of freedom-nya kan 15. Dan alfanya tadi itu kan A sama dengan 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. 0,025 dengan degree of freedom-nya 15 sama dengan 213165. Di sini kita dapat ternyata T-tabel lebih besar daripada T hitung ya. T hitungnya lebih besar daripada T-tabel. Sehingga H0 ditolak dan HA diterima. T hitung lebih besar daripada T-tabel, sehingga ada perbedaan kata-kata berat badan sukarelawan mahasiswa Universitas Yaksi dari sebelum dan sesudah minum obat. Dalam artian, obat ini berpengaruh kepada sukarelawan mahasiswa Universitas Yaksi. Sampai sini dulu penjelasan saya tentang statistik parametrik
Sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.